Apa kabar perpindahan ibu kota negara meski gaungnya terdengar masih senyap? Lantaran sampai saat ini belum juga ada undang-undang yang mengaturnya. Namun pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara optimistis rencana itu bakal segera direalisasikan. Sikap optimistis itu disampaikan jajaran pemerintahan maupun warga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Apalagi dari beberapa kali kunjungan pejabat tinggi setingkat Menteri Kabinet Indonesia Kerja ke kawasan calon ibu kota negara. Nyaris tidak terbantahkan titik inti ibu kota negara yang disebut-sebut itu berada di kawasan administrasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bahwa pemindahan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara itu akan berjalan. Ya, kaitan dengan optimisme itu kan ada variabel-variabel yang barangkali kita pahami minimal di tingkat pemerintah yang di bawah ini. Pembangunan ibu kota negara itu mutlak otoritas daripada pemerintah pusat. Mulai dari penempatan lokasi, koordinatnya, ikutannya adalah perencanaan-perencanaan yang detail, yang spesifik, lokasi, bangunan dan sebagainya. Itu menjadi kebijakan. Di daerah itu nurut, manut, ikut saja. Ibu kota negara misalnya itu, kita sudah beri masukan saran pada saat membuat rancangan presiden tentang kawasan ibu kota negara. Ada namanya kawasan inti pusat pemerintahan luasnya 6.500, ada namanya kawasan ibu kota negara luasnya 56.000, ada kawasan pengembangan ibu kota negara luasnya 256.000. Itu ada Semboja, Murajawa, Pulau Janan dan Kecamatan Sepaku. Pada saat kebijakan diambil saat ini informasinya bahwa inti dari kawasan inti pusat pemerintahan itu ada di Kecamatan Sepaku. Kecamatan Sepaku merupakan salah satu dari 4 kecamatan yang berada di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kecamatan Sepaku berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Kutai Barat. Rencananya sebagian tanah di daerah itu menjadi kawasan inti perpindahan ibu kota negara. Dukungnya apa? IKN. Nah, jadi kalau untuk IKN, ya kalau dilihat dari rencana itu bahwa 4 kecamatan kita mungkin jadi 3 kecamatan saja Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Dalam bayangan-bayangannya itu kan tidak Sepaku dikeluarkan. Sepaku dikeluarkan bagian dari IKN yang baru kan itu ya. Jelas kita akan dana yang ada atau bidang yang ada akan kita fokus pada pembangunan kecamatan jadi Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai penyangga. Sementara sebagai penyangga utama ya kita juga akan meminta dukungan, meminta kebijakan supaya dana-dana segar dari pusat diarahkan juga untuk keseimbangan antara pembangunan ibu kota negara dengan daerah sebagai penyangga utama. Dari sejarahnya, menurut data yang terbaca di Wikipedia tahun 1960, Sepaku berada di wilayah Kota Madia Balikpapan dengan nama Kecamatan Balikpapan Seberang. Suku asli yang mendiami Kecamatan Sepaku adalah suku Pasir dan terdapat pula suku pendatang seperti suku Jawa yang pada awalnya mengikuti program transmigrasi pada tahun 1977, 1991, dan 1998. Tahun 1988, daerah Sepaku diserahkan oleh Kota Madia Balikpapan kepada Kabupaten Pasir, bergabung dengan nama Kecamatan Penajam. Namun, kemudian demi memenuhi persyaratan pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2002, maka Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi Kecamatan Penajam, Induk dan Kecamatan Sepaku. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Rencana perpindahan ibu kota negara sedang memasuki tahapan baru, yaitu segera diagendakannya pembahasan rencana undang-undang di DPR RI. Sementara itu, pemerintah juga sedang menyiapkan draft terbaru RUU setelah mengalami revisi dari draft sebelumnya setebal 34 halaman. Informasi mengenai draft rencana Undang-Undang IKN alias Ibu Kota Negara menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pasalnya, sebagai daerah penyangga paling dekat kawasan inti Ibu Kota Negara, maka pemerintahan dan masyarakat juga harus mengetahui dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan agar rencana perpindahan itu berlangsung sukses. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat tren di Jakarta bahwa saat ini setelah
Ya, kita memantau juga, diharapkan ada surat Presiden kepada DPR untuk menyampaikan nota atau rancangan undang-undang ibu kota negara yang jumlahnya 34 lembar itu, 36 lembar. Nah, sementara dari sisi kita cermati juga atau kita perhatikan dari sisi perencanaan, Pokja sudah ada semua bekerja, lintas kementerian sebagainya, termasuk rancangan-rancangan spesifik seperti Perpres apa saja sudah siap semua di bawahnya. Tinggal legalitas undang-undang IKN ada, yang lain sudah bisa berjalan. Di berbagai ruang publik, termasuk kafe dan warung-warung makan di Kecamatan Penajam, masalah perpindahan ibu kota negara menjadi topik hangat pembicaraan. Sebab diakui setelah munculnya rencana perpindahan itu, begitu banyak perubahan yang terjadi, terutama menyangkut jual beli lahan dan peluang investasi. Menurut Asisten 2 Setdakap Penajam Pasir Utara, masyarakat Penajam jangan hanya jadi penonton. Hadirnya kebijakan perpindahan ibu kota negara pada zaman pemerintahan Joko Widodo adalah kesempatan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya, baik dari sisi pendidikan maupun sosial ekonomi. Dimanapun berada, kita ingin menitip anak-anak usia produktif Penajam itu supaya punya skill, sehingga pada saat diperlukan untuk ibu kota negara itu mereka sudah siap. Itu yang pertama, SDM kita harus kita siapkan. Yang kedua, ya tentu saja kebutuhan-kebutuhan mendesak jika ada lonjakan adanya penambahan tenaga kerja, ada penambahan penduduk. Otomatis ya masyarakat memahami peta itu, mungkin rumah kos, mungkin rumah makan, mungkin kebutuhan sembako dan sebagainya, simultan saja. Jadi masyarakat menyesuaikan kebutuhan itu. Ya bukan saja masyarakat Penajam memandang potensi itu, tapi siapa saja memandang itu adalah potensi. Tapi tentu saja kita ingin mendorong warga Penajam Utara ambil bagian terdepan memanfaatkan pembangunan ibu kota negara. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Janji perusahaan tambang batubara PT MAM atau Mitra Abadi Mahakam direalisasikan. Dampak tanah longsor yang sempat heboh karena menutup akses jalan umum masyarakat Desa Manunggal Jaya Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah rampung diselesaikan. Bahkan perusahaan memenuhi keinginan warga agar akses jalan dialihkan dan dicor beton. Pekerjaan cor semenisasi jalan sepanjang 75 meter dengan lebar 4 meter dan tebal semen 20 cm dirampungkan Kamis 17 Mei lalu. Unsur kepala desa dan badan perwakilan desa turun bersama-sama pihak perusahaan melihat langsung pekerjaan akhir cor jalan masyarakat di RT 15 Jalan Batuan Desa Manunggal Jaya. Melalui kesepakatan antara warga, pemerintah desa, dan perusahaan disepakati jalan yang terkena longsor dialihkan dengan jalan lain. Pihak perusahaan juga setuju membantu mengeraskan dan mencor jalan baru itu karena lebih bermanfaat untuk akses masyarakat. Jadi pengecoran yang kita lakukan ini adalah pengganti dari fasum yang terkena longsoran di desa Manunggal Jaya di RT 16. RT 16. Nah itu sekitar kurang lebih 33 meter. Karena permintaan dari Pak Sekdes dan masyarakat termasuk BPD lewat masyarakat melalui BPD, akhirnya permintaan 75 meter dipindahkan juga, supaya maksudnya ini dipindahkan supaya jalan ini yang lebih bermanfaat, yang langsung terasa ininya kegunaannya gitu. Peristiwa tanah longsor terjadi 1 April 2021 akibat dari longsoran di kawasan tambang PT Bukit Baiduri Energi membuat jalan dan kebun seorang warga rusak. PT Mitra Abadi Mahakam adalah kontraktor yang mengerjakan tambang di areal itu. Alhamdulillah dengan tanah fasum yang ada di RT 16 berkat kerjasama kita bersama antara PT MAM dengan pihak desa dan tokoh masyarakat, kita sepakat untuk mengalihkan ke RT 15 yaitu Jalan Batuan ini akan lebih bermanfaat karena di sini penduduknya juga padat,
Kemudian dari PT MAM juga semoga dengan pengalihan semakin berkah, pekerjaannya selamat semua, kedepannya semakin membaik antara hubungan masyarakat dengan pihak MAM. Yang jelas kami kepada Desa Manunggal Jaya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerjasamanya dan telah dikerjakan seperti ini. Alhamdulillah kami atas nama DPD dan masyarakat Desa Manunggal Jaya memang mengharapkan hal seperti ini karena ada nilai tambah, ada nilai lebih. Kenapa kita tempatkan di sini? Karena di sini fasilitas umum yang sering dilalui oleh orang banyak. Memang volume atau panjang yang dampak dari tambang PT MAM kemarin itu di RT 16 itu 33 meter. Tapi alhamdulillah beliau ini bisa menyanggupi sampai 70-an meter. Ini memang sekitar 80 meter tapi lebihnya nanti sisanya itu kita alihkan juga di jurusan ini juga Pak, di ujung sana itu kan masih di RT 15. Kami sangat bersyukur sekali kepada PT MAM yang peduli terhadap masyarakat kami walaupun ada dampak yang terkena dampak di perusahaan PT MAM itu Pak, tetapi alhamdulillah dampak yang sangat kami rasakan adalah pengalihan pasum ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Rencana groundbreaking kawasan ibu kota negara terus bergulir. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mendapat sinyal dari pemerintah pusat. Kegiatan itu kemungkinan dilaksanakan bulan Agustus 2021 atau bertepatan 2 tahun sejak pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ahmad Usman, mengakui pembicaraan mengenai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara sudah santer dibicarakan. Namun, pihaknya hanya menunggu kapan pemerintah pusat menjadwalkannya. Pimpinan kita di Jakarta tentu saja beberapa kementerian sudah melakukan kunjungan berkali-kali. Ya, Ibu Siti Nurbaya, LHK, DPD, kemudian Bappenas sendiri sudah beberapa. Bukan lagi sekali, lebih dari sekali dalam polisi termasuk Ramadan kemarin. Nah, dari sisi itu kita optimis. Bahkan informasinya, spesifiknya, perkiraan. Jadi ada prasyarat yang disampaikan oleh Pak Bappenas. Warga Indonesia harus sudah disuntik atau divaksin sekitar 71 juta. Itu targetnya bulan September. Beliau mau narik hingga bulan Juli. Nah, artinya interaksi apabila pekerja-pekerja itu tidak ada lagi varian baru tentang COVID sebagai prasyarat utamanya. Dan bocoran-bocoran dengar-dengar sih, ya informasinya ya mudah-mudahan benar ya Agustus itu diusahakan, diniatkan, diikhtiarkan untuk dilakukan groundbreaking sebagai tanda bulannya pembangunan ibu kota negara. Diakui pula saat ini sudah semakin sering pejabat tinggi dari pemerintahan pusat mengunjungi Penajam Pasir Utara. Terbaru adalah kunjungan dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsya TNI Doni Ermawan. Kunjungan Sekjen Kemenhan bersama tim Pokja pemindahan ibu kota negara didampingi Gubernur Kaltim Isra Nur dan jajaran Porkom Pimda. Rombongan Kemenhan melihat langsung lokasi titik nol kawasan inti ibu kota baru yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Sepaku. Sebelumnya, tim dari Jakarta juga berdatangan ke lokasi titik nol, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa. Tim Kaltim TV Hardin dan Heriman melaporkan. Anggota DPRD Kaltim Seno Aji menanggapi kasus pemadaman listrik secara massal di Kalimantan Timur yang terjadi pekan lalu. Menurutnya insiden tersebut memberikan pesan kepada semua pihak bahwa sistem jaringan yang diprogram PLN sangat rentan dengan tingkat kerugian masyarakat yang sangat besar. Sistem jaringan yang akrab dengan sebutan sistem Mahakam adalah sistem dengan menggabungkan sumber daya pembangkit listrik yang tersedia di Kalimantan Timur. Ada 3 unit PLTU masuk dalam sistem interkoneksi, yakni PLTU Teluk Balikpapan berdaya 2 kali 100 MW, PLTU Tanjung Batu 2 kali 110 MW, dan PLTU Bontang 2 kali 30 MW. Saat terjadi blackout seperti pada Kamis 27 Mei lalu, seluruh layanan setrum ke rumah-rumah langsung terputus.
pada sistem Mahakam ada 7 daerah teraliri listrik, yakni Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanagara, Bontang, hingga Kutai Timur. Bahkan pada sistem Mahakam ini dialirkan juga listrik ke Kalimantan Selatan. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, informasi yang diterimanya dari PLN bahwa Kaltim sudah surplus listrik, hanya saja masih ada daerah di pedalaman yang belum teraliri sehingga masih dibutuhkan penambahan mesin pembangkit pada masa mendatang, termasuk agar mampu mengaliri kawasan ibu kota negara yang segera dibangun di sekitar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebenarnya hitung-hitungan PLN kemarin daya Kaltim itu sudah surplus, hitung-hitungan mereka. Tapi kita melihat masih banyak daerah yang ternyata belum ada jaringan PLN. Nah, kenapa dikatakan surplus? Karena jaringan-jaringan yang di daerah-daerah pedalaman itu belum terpasang. Sehingga kita meminta kalau memang jaringan sudah dipasang semua, baru dilakukanlah studi bahwa Kaltim sudah cukup atau mungkin perlu PLTU atau bagaimana. Nah, ini yang sedang seperti yang tadi disampaikan, mereka juga sedang melakukan ini. Jadi belum resmi mereka mengatakan bahwa PLTU tidak akan dibangun, tapi mereka akan melakukan studi dulu. Surplusnya berapa persen, kemudian apakah semua daerah sudah teraliri atau belum, dan lain-lain. Mengenai kasus blackout yang memadamkan listrik hingga 9 jam di Samarinda, Seno Aji mendorong PLN mencari solusi membenahi manajemen interkoneksi sistem Mahakam. Kita kemarin juga memohon ke PLN, artinya jaringan-jaringan yang ada itu tidak kalau bisa tidak menjadi satu, karena kan di sini ada Tanjung Batu yang masih bisa berproduksi. Apakah jika Balikpapan terkena blackout, apakah bisa diputus antara Balikpapan Samarinda sehingga tidak menjalar ke Samarinda dan Tukar. Nah, mereka sedang akan mengerjakan, akan meminta dana ke PLN pusat untuk bisa melakukan pemutusan hubungan itu. Sehingga kalaupun blackoutnya di daerah tertentu, daerah lain tidak terkena imbasnya. Nah, ini sedang didiskusikan di internal PLN. Kaltim TV Hardin melaporkan. Beginilah suasana pelantikan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang disingkat BPW KKSS Kalimantan Timur. Meski terhalang adanya COVID-19 yang memaksa pembatasan jumlah tamu yang hadir, namun acara tetap berlangsung meriah. Organisasi massa KKSS merupakan salah satu paguyuban besar di Kalimantan Timur. Anggotanya banyak yang meniti karir di Kalimantan Timur dan menjadi kepala daerah. Sebut saja Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Gapur Masud, dan Wali Kota Bontang Basri Rase. Belum lagi yang menjadi anggota legislatif dan menjadi pengusaha besar di provinsi ini. Gubernur Kaltim Isran Nur hadir dalam prosesi pelantikan di Grand Ballroom Hotel Mercure. Terlihat juga Ketua BPP KKSS Muhlis Patahna dan pengusaha nasional Aksa Mahmud yang menjadi Dewan Penasehat organisasi tersebut. Kan harapannya KKS itu ada macam-macam, ada 8 kalau nggak salah prinsip supaya saling membantu, memberikan advokasi dan mengembangkan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia anggotanya di perantauan termasuk di kepengurusan dan anggota yang ada di Kalimantan Timur. Kira-kira itu harapannya. Oke? Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Jawad Sirajudin memastikan dengan pelantikan yang dilakukan Ketua Pengurus Pusat KKSS, maka pengurus BPW KKSS Kaltim dinahodai Alimuddin resmi. Sebelumnya ada muncul dualisme kepengurusan, namun setelah adanya pelantikan itu, Jawad Sirajudin memastikan tidak ada lagi kepengurusan lain. Sekadar informasi saudara-saudara media bahwa kepengurusan ini adalah betul-betul punya legitimasi. Kenapa? Karena dilakukan pelantikan atau pengukuhan dari BPP KKSS. Kalau terdahulu atau yang sebelum beliau ini itu tidak ada semacam pelantikan seperti ini. Ini satu kemajuan
bagi pengurus Pak yang terpilih Pak Haji Alimuddin Latif. Tidak ada lagi dualisme, Pak. Insya Allah tidak ada. Ya Pak, pastinya begitu. Ya kan, kita ini kan berusaha bagaimana membantu di semua lini ke pemerintah, keamanannya, kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kan dari KKSS ini kan banyak, ada politisi, ada akademisi, ada pengusaha, ada pedagang. Nah, kita mendorong semua sektor, mendorong itu potensi yang ada di KKSS Kaltim itu untuk memberikan kontribusi nyata kepada pembangunan Kalimantan Timur. Alimuddin terpilih secara aklamasi dalam Muswil KKSS Kaltim 5 Maret lalu. Namun muncul ketidakpuasan sehingga memunculkan dua kubu yang berseberangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Sebanyak 55 anggota DPRD Kaltim dikerahkan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Tapi sayangnya perda tersebut belum disertai dengan peraturan gubernur atau pergub, sehingga belum bisa direalisasikan saat ini. Masalah pergub itu terangkat dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kaltim pekan lalu. Gubernur Kaltim Isran Nur yang hadir bersama Sekda dan sejumlah pejabat langsung mendapat pertanyaan kalangan wakil rakyat tentang kapan terbitnya pergub agar warga Kaltim yang tidak mampu bisa dilayani bantuan hukum secara gratis. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir, 55 orang wakil rakyat Kaltim sudah turun langsung menemui konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Kepada konstituen mereka mensosialisasikan isi perda mengenai adanya bantuan hukum gratis bagi warga tidak mampu. Bantuan hukum yang diperoleh masyarakat Kaltim berupa konsultasi hingga pendampingan ketika berperkara secara pidana, perdata, tata usaha negara maupun di pengadilan agama. Syaratnya hanya perlu KTP Kaltim dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah tempatnya tinggal. Nah, contoh perda bantuan hukum. Nah, itu kan harus ada pergubnya. Ketika pergub sudah ada, baru kita bisa tindak lanjuti. Nah, kalau bantuan hukum ini kan dari pemerintah pusat, itu ada undang-undangnya. Nah, kemudian para lawyer, lembaga bantuan hukum itu mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Nah, kita juga ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk membantu terkait dengan pembiayaan tersebut. Nah, makanya muncullah perda bantuan hukum. Nah, perda bantuan hukum ini tidak bisa jalan karena tidak ada pergubnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan kembali tadi. Nah, tadi agak dispute, salah paham kan? Nah, kemudian Pak Gub tadi menjelaskan terkait dengan kayak perda penggunaan jalan ya kan. Nah, itu ya memang harus kita tindak tegas karena ada perdanya. Ya artinya kita koordinasi dengan penegak aparat hukum untuk menindak itu. Ya kan, jadi kita juga tidak boleh lepas tangan. Selain perda tentang bantuan hukum yang belum punya pergub, perda lain yang mendesak memerlukan pergub adalah soal pemanfaatan jalan umum oleh kendaraan perusahaan tambang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih opini WTP atau wajar tanpa pengecualian ke-8 kalinya. Penilaian itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi itu untuk laporan keuangan tahun anggaran 2020. Anggota 6 BPK RI Profesor Hari Azhar datang menyerahkan opini WTP kepada Gubernur Kaltim Isran Nur dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Penyerahan penghargaan berlangsung pada rapat paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D, lantai 6 DPRD Kaltim, Senin 31 Mei lalu. Menurut Profesor Hari Azhar, Kaltim menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Hal itu terlihat dari indikator kemakmuran seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, Gini rasio, dan 4 indikator lain. Walaupun kondisi pandemi tingkat kemiskinan dan pengangguran ada kenaikan, tetapi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kaltim masih di peringkat 3 nasional.
Ini WTP yang kita berikan yang ke-8 kalinya. Saya kira ini salah satu pemerintah provinsi yang salah satu yang terbaik di Indonesia, saya lihat. Termasuk indikator kemakmuran yang menjadi concern saya, kemiskinan, pengangguran, Gini rasio dan IPM itu keempat-empatnya lebih tinggi dari rata-rata nasional, walaupun pandemi ini kemiskinan, pengangguran ada kenaikan. Itu belum sesuai dengan anggaran ya. Anggaran itu memang dari waktu ke waktu terus naik. Harusnya juga indikator kemiskinan, pengangguran dan Gini rasio juga turun, IPM naik. Tapi IPM-nya di Kalimantan Timur termasuk tertinggi saya kira. Tinggi ya, kita ketiga 76. Jadi saya kira itu menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur ini cukup tinggi. Lihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi sekali. Gubernur Kaltim Isra Nur juga menyambut hangat diperolehnya kembali WTP untuk ke-8 kalinya. Gubernur berterima kasih kepada jajaran Pemprov dan juga DPRD yang telah bersinergi dengan baik. Diakuinya masih ada beberapa catatan yang perlu perbaikan seperti menyangkut aset daerah yang menjadi beban pemerintah walaupun sudah rusak dan tidak terpakai. Oh ya, itu perbaikan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaannya aset. Aset ini mulai kuda makan tembaga sampai kuda makan mentega, itu masalahnya berlanjut terus. Ya, tadi memang tadi ada saran dari Pak Sabto dari Golkar bahwa memang aset itu dikelola untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ya kita dengarkan. Terkait pensiun yang ingin mengambil alih aset tadi Pak, Pak Sabto tadi Pak, mungkin yang ya itu dia. Jadi kan salah satu yang kita jadi bahan pertimbangan. Kan ada ketentuannya juga kan. Kalau yang misalnya rumah mau dibeli rumah sudah nggak ada nilainya, ya udahlah mereka kan pantas saja lah kira-kira untuk mendapatkan itu sebagai apresiasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.